Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Check and Mate dan hari ini kita bakal nge-review lagi dari series kita yaitu Magic Tal teman-teman. Dimana hari ini Mikhail Tal akan melawan Alexander Koblenz teman-teman. Buat yang belum tahu siapa itu Alexander Koblenz, dia adalah seorang chess master yang lahir pada 3 September tahun 1916 teman-teman di Berlin ya. Dan dia ini adalah seorang chess master, dia ini adalah seorang pelatih dan penulis catur dari Latvia teman-teman. Dan ia paling dikenal sebagai pelatih juara dunia tahun 1960 sampai 1961, Mikhail Tal. Jadi di sini tuh Mikhail Tal eh, akan melawan pelatihnya sendiri ya teman-teman. Dan tanpa lama lagi kita langsung aja review gamenya. Dan ini buat saya ya teman-teman pribadi, ini adalah salah satu game paling asik untuk di review karena ini adalah game yang sangat-sangat complicated teman-teman. Jadi aku mau teman-teman nyiapin dulu snacknya, nyiapin dulu minumannya karena reviewnya ini bakalan dalam banget teman-teman, karena setiap move-nya itu benar-benar ngeri banget ya. Ini antara pelatih dan juga yang dilatih teman-teman. Jadi tanpa lama lagi kita langsung aja review gamenya. Di sini Mikhail Tal sebagai putih dan Koblenz sebagai hitam teman-teman. Di sini Mikhail Tal membuka opening dengan E4 dibalas dengan C5, kuda ke petak F3, D6 dan di sini ada D4 teman-teman. Dilanjut dengan makan dan di sini ada kuda ke petak F6. Ini sebenarnya normal ya, sisilan defense yang open variation teman-teman. Dilanjut dengan kuda ke petak C3 dan kuda ke petak C6 teman-teman. Dilanjut dengan gajah ke petak G5 dan di sini ada pion ke petak E6. Dilanjut dengan queen ke petak D2 dan di sini ada gajah ke petak E7 menutup dari pin ke arah queennya teman-teman. Lalu di sini Mikhail Tal memilih untuk castle ke arah queen side dan di sini ada castle king side. Dilanjut dengan kuda ke petak B3 dan di sini ada queen ke petak B6 teman-teman. Dilanjut dengan F3 dan di sini ada A6 ya. Lalu di sini dilanjut dengan G4 dan di sini ada gajah benteng maksudnya teman-teman ke petak D8. Lalu di sini dilanjut dengan gajah ke petak E3 untuk menyerang dari queennya, dan di sini queennya mundur ke petak C7 teman-teman. Dilanjut dengan H4, B5 dan di sini ada G5 teman-teman. Lalu setelah menggerakkan kuda ke petak D7, disinilah pertandingan gilanya baru dimulai ya. Dimana di posisi ini tuh Mikhail Tal menggerakkan pion push ke petak G6. Dimana ini tuh benar-benar sacrifice satu pion ya. Yang penting penyerangannya cepat teman-teman. Jadi di sini langsung aja oleh Koblenz itu diambil dan di sini di-push lagi teman-teman pionnya ke petak H5. Lalu di sini ada makan dan di sini ada benteng makan pion. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke petak F6 dan langsung bentengnya mundur lagi ke petak H1 teman-teman. Lalu di sini ada gerakan yang bagus banget dari Koblenz yaitu dengan menggerakkan pion ke petak D5. Kalau misalnya kalian yang mikir bahwa ini nge-push kan niatnya buat kesini atau buat makan. Enggak ya teman-teman. Sebenarnya niat aslinya itu untuk ngejaga file H2 teman-teman. Karena kalau misalnya queennya ada di sini, ini tuh bakal bahaya banget karena nanti bisa skakmat di sininya ya. Makanya dijagain dulu teman-teman petak yang ada di H2. Lalu di sini Mikhail Tal melanjutkan dengan menutup dan di sini ada dua cara ya teman-teman. Di sini bisa diambil oleh kuda dan bisa diambil juga oleh queen. Dan Koblenz itu lebih memilih untuk mengambil dengan kuda. Kenapa mengambil dengan kuda dan apakah ini yang benar? Coba kita cek dulu ya. Kalau misalnya dia ngambil pakai queen teman-teman, di sini bakal ada gajah ke petak F4. Dan kalian lihat, nggak bisa kemana-mana lagi teman-teman dari queennya itu ya. Kesini udah nggak bisa teman-teman. Paling satu-satunya cuma bisa kesini. Dan setelah kesini bakal ada gajah ke petak D3 teman-teman. Dan barulah sekarang queennya itu ngestak atau nggak bisa kemana-mana lagi ya. Kemanapun bakal kalah teman-teman. Jadi paling tinggal makan dan Mikhail Tal akan menang satu queen teman-teman. Dan Koblenz itu tahu, makanya dia lebih memilih untuk mengambilnya dengan kuda teman-teman. Dengan kuda. Setelah makan, di sini ada gajah ke petak F4 buat sekali lagi ngepin dari arah queennya ya. Makanya langsung aja ditutup oleh gajah ke petak D6. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak H2. Akhirnya queennya bisa ada di sini ya, sambil nyerang ini sambil mempersiapkan juga untuk skakmat teman-teman. Makanya di sini Koblenz sadar dan dia langsung menggerakkan kingnya ke petak F8. Siapa tahu bisa kabur lewat sini ya teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan skak.
Dan sayang banget, mungkin ini adalah kesalahan pertama dari Koblenz karena ini tuh adalah gerakan yang tidak bagus teman-teman. Kalau misalnya di posisi ini, kalian tuh ngelanjutin dengan king ke petak E7, ini tuh udah menang besar untuk Koblenz. Di sini Koblenz ngelanjutin dengan ditutup dengan kuda ya, tapi kenapa gerakan ini tuh bagus banget teman-teman? Yang pertama, queennya itu lagi diserang dan dia harus mundur ya. Misal bilang aja dia mundurnya ke sini teman-teman. Ini bakal langsung kalah dalam cepat teman-teman. Karena setelah kuda skak makan, di sini bakal ada fork dari arah king dan queennya teman-teman. Dan ini Mikhail Tal bakal langsung kalah ya. Bahkan di posisi ini pun menurut Chess Engine Koblenz itu menang sampai 2 poin teman-teman. Tapi sayang banget Koblenz itu salah menggerakkan, dia bukannya ke sini tapi malah menutup dengan kudanya teman-teman. Bukan berarti jadi Mikhail Tal menang jauh atau gimana ya. Tapi posisinya lagi-lagi menjadi seri teman-teman. Lalu di sini dilanjutkan oleh Mikhail Tal dengan menggerakkan benteng ke petak H7. Niatnya apa? Untuk mengambil pion yang ini ya teman-teman. Makanya langsung aja di sini Koblenz itu melanjutkan dengan push pionnya. Jadi sekarang pion yang ada di petak G7 ini dijaga teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan H7. Gajah ke petak H6 dan nggak bisa kalian ambil dulu ya teman-teman, karena kalau misalnya kalian ambil, queennya bakal jadi hanging teman-teman. Makanya di sini dilanjut oleh Koblenz dengan menggerakkan benteng ke petak D7. Jadi nambah lagi untuk penahanan dari pion yang ada di petak G7 ya. Lalu di sini dilanjut dengan gerakan boom. Apa itu teman-teman? Gajah makan pion di petak B5. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian sadar ya, di posisi ini tuh ini ke sini bakal nge-trap dari queennya teman-teman. Makanya di sini tuh Mikhail Tal harus secepat mungkin ngelakuin penyerangan-penyerangan ajaibnya teman-teman, dan dia langsung aja makan pion yang ada di petak B5 ya. Dan di sini dilanjutin dengan benteng ke petak F7 teman-teman. Lalu di sini setelah itu dilanjutkan dengan benteng ke petak G1, sekarang nambah lagi ya penyerangannya, dan kalian nggak bisa nggak bisa ugal-ugalan teman-teman kalau misalnya main kayak gini. Kalau misalnya kalian ambil aja ya, ini bakal langsung menang jauh teman-teman, karena setelah makan eh, kalau bisa kalian kesini ya udah jelas-jelas bakal kalah besar ya teman-teman. Terus makan, terus skakmat ya, dan makanya ini emang belum bisa dimakan teman-teman gajahnya, dan Koblenz lebih memilih untuk menggerakkan benteng ke petak A7. Jadi ini untuk nahan lagi di arah pion yang ada di petak G7 ini. Jadi petak G7 ini sangat-sangat berarti buat dua belah pihak ya. Dan di sini dilanjutkan lagi dengan kuda ke petak D4, dan lagi-lagi ini belum bisa diambil ya teman-teman karena nanti bakal ada fork. Makanya di sini Koblenz melanjutkan dengan kuda ke petak G4. Ini maksudnya apa? Kenapa dia nge-sacrifice dari kudanya? Yang pertama teman-teman, ini tuh udah terlalu banyak yang nyerang ke arah sini. Kalian bayangin ada 4 piece yang nyerang ke arah pion doang di petak G7 teman-teman. Jadi sengaja nge-sacrifice biar ketutup jalan dari bentengnya ya. Lalu setelah dimakan, di sini dilanjutkan dengan gajah ke petak E5. Jadi sekalian nyerang, sekalian juga ngedefense dari pion yang ada di petak G7-nya teman-teman. Lalu di sini dilanjutkan dengan kuda ke petak C6 untuk menyerang dari bentengnya ya. Dan di sini dilanjutkan dengan gajah makan kuda teman-teman. Lalu di sini dilanjutkan dengan gajah ke petak E3. Sekarang nyerangnya 2 kali ya teman-teman. Karena ini kan tadi di defense ya, sekarang diserangnya 2 kali. Dan di sini dilanjutkan dengan D4. Jadi langsung ditutup aja jalurnya, dan di sini ada bener banget teman-teman, benteng ke petak H1, benteng G ke petak H1. Lalu di sini dilanjutkan dengan benteng ke petak D7. Dan di sini ada gajah ke petak G5 teman-teman. Lalu di sini ada makan, dan di sini ada benteng ke petak H6. Kenapa ini nggak bisa dimakan teman-teman? Kelihatannya ini kayak yang oke, kita liatin dulu ya, dilanjutin ini dengan D3 ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian makan, ini tuh bakal langsung kalah teman-teman, karena setelah ini kalau misalnya kalian kesini bakal skakmat ya. Dan kalau misalnya kalian defense kayak gini teman-teman, ini bakal kalah jauh, karena misalnya bilang aja makan terus even kalau misalnya kalian nggak bisa teman-teman, maaf. Kalau misalnya kalian makan terus setelah makan
ini bakal menang buat Mikhail Tal secara jauh ya. Kalian lihat di sini ada satu queen dan satu kuda, dan pionnya pun meskipun ini kelihatannya bakal bisa ke push 3 ini teman-teman, tapi bakal gampang banget diambil oleh kudanya ya. Makanya masih belum bisa teman-teman untuk mengambil dari benteng yang ada di petak H6-nya ya. Dan di sini dilanjutkan dengan D3 dan Mikhail Tal melanjutkan dengan memakan gajah teman-teman. Lalu dilanjut dengan skak, dan di sini ada king ke petak D1, queen ke petak C6, queen makan kuda ya. Lalu di sini ada benteng skak teman-teman, dan lagi-lagi ini nggak bisa dimakan ya. Kalau misal kalian makan pakai ini kan kepin ya, jadi nggak bisa. Kalau misal kalian makan pakai ini teman-teman, ini bakal ada skak, dan kalian setelah gerak bakal jadi skak mat teman-teman. Makanya ini emang belum bisa dimakan, dan Koblen itu lebih memilih untuk menutup dengan benteng teman-teman. Dan setelah menutup dengan benteng, inilah gerakan terakhir yang membuat seorang pelatihnya sendiri menyerah dari Mikhail Tal teman-teman, di mana dia memakan pion yang ada di petak G7. Dan di posisi inilah Koblen menyerah teman-teman, atau resign the game ya, karena udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin di posisi ini. Kalau misalnya kalian lihat kemanapun dia pergi ya, misalnya dia ke sini, ini tinggal dimakan aja teman-teman, dan setelah misalnya ke sini bakal ada skakmat ya. Dan itu aja untuk video kita hari ini, di mana seorang murid mengalahkan pelatihnya sendiri teman-teman. Itulah dia Mikhail Tal ya. Dan sampai bertemu lagi di video-video kita selanjutnya. Aku nanti mungkin masih coba di series Mikhail Tal ya, karena game-gamenya ini bener-bener seru-seru abis teman-teman. Bener-bener bagus-bagus banget game-game dari Mikhail Tal ini. Jadi sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah!